Jurus yang keempat adalah jangan terlalu banyak mendengar komentar orang. Insya Allah tenang. Saya kalau saya dengarlah komentar orang, udah lama saya gila, saya tenang aja. Masa dari sekian banyak ribuan komen itu Ustaz nggak ada yang ingat? Ada beberapa yang ku ingat. Di antara yang paling saya ingat, Ustaz jadikan aku yang kedua ya, untuk ngasih kalian semangat. Sedangkan aku aja yang udah tua, hitam, kering begini, masih ada orang mau. Apa lagi macam kalian yang ganteng-ganteng ini? Kalau nggak ada juga mau, pergi kan ke Belawan. Ngapain Ustaz? Terjun kalian ke dalam. Jurus yang kelima yang kita pikirkan adalah yang bisa kita lakukan, yang dalam kemampuan kita, yang di luar pikiran kita, yang bukan dalam domain kita, jangan kita pikirkan. Hidup ini sebetulnya simple, hidup ini sebetulnya sederhana. Yang ribet, jelimet, susah, payah itu adalah komentar orang. Betul? Saya beli mobil, apa komentar orang? Mobil ini onderdilnya payah, mesti inden ke Jakarta, ini minyaknya nanti pakai pompa, ini nanti rusak, ini kopling, ini begitu begini, ini nanti mati di tengah jalan. 2 tahun saya pakai aman-aman aja. Makanya jangan dengar cakap orang. Itu makanya orang gila sehat. Kenapa? Tak peduli dia cakap orang. Jangan pula gara-gara ini nanti pulang ditanya orang, siapa tadi yang ngasih materi? Ustaz Somad. Apa kata dia? Gilalah kau, maka akan selamat. Bukan itu maksud saya. Dulu kalau kita mau tenang, tinggal di rumah, kunci pagar, kunci rumah, kunci kamar, di kamar kita tenang. Zaman sekarang kunci pagar, kunci komplek, kunci kamar, kunci rumah, kunci dalam, di dalam lemari pun kita tak tenang. Kenapa? Begitu kita buka, langsung komentar FB, IG, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Kenapa Ustaz tenang? Karena aku tidak punya password Instagram. Tapi Ustaz punya medsos, memang ada. IG ku, itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya, yang belum follow lah. Itu. 5 ini aktif Instagram, grup-grup WhatsApp, TikTok, FB. Adalah satu lagi, karena beberapa ada pakai nama Ustadz Abdul Somad, ada pakai fans, ada official. Itu semua untuk supaya kita berdakwah di dunia media sosial media. Tapi mohon maaf adik-adik, kakak-kakak, kenapa lah Ustadz gak pernah balas DM kami? Kenapa lah Ustadz gak pernah balas komen kami? Aku tak tahu passwordnya. Jujur aku kasih tahu, karena banyak juga yang komplain. Tapi masa Ustaz nggak ada baca komen itu? Ada saya baca. Yang kira-kira menyenangkan hati saya, berhenti saya. Yang kira-kira menyusahkan, saya lewatkan cepat. Agak-agak mengejek-ejek. Untuk apa kita susahkan hati kita? Kita sudah bahagia, kita sudah senang, kita sudah happy. Ngapailah yang hanya sebaris 2 baris? Itu pun yang nulisnya fake account. Itu pun yang nulisnya buzzer. Buzzer itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya syaitan. Untuk apa lagi kita pikirkan dia kan? Jangan gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu sebelah sekarang sekota. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jurus yang keempat adalah jangan terlalu banyak mendengar komentar orang. Insya Allah tenang. Saya kalau saya dengarlah komentar orang, udah lama saya gila, saya tenang aja. Masa dari sekian banyak ribuan komen itu Ustaz nggak ada yang ingat? Ada beberapa yang ku ingat. Di antara yang paling saya ingat, Ustaz jadikan aku yang kedua ya, untuk ngasih kalian semangat. Sedangkan aku aja yang udah tua, hitam, kering begini, masih ada orang mau. Apa lagi macam kalian yang ganteng-ganteng ini? Kalau nggak ada juga mau, pergi kan ke Belawan. Ngapain Ustaz? Terjun kalian ke dalam. Jurus yang kelima yang kita pikirkan adalah yang bisa kita lakukan, yang dalam kemampuan kita, yang di luar pikiran kita, yang bukan dalam domain kita, jangan kita pikirkan.
aku nanti mau kuliah di Al-Azhar S1, dari S1 nanti aku mau S2, dari S2 nanti mau S3, habis S3 nanti aku akan bawa ijazahku ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, aku mau jadi dosen. Itu saja yang perlu kupikirkan. Tak perlu kupikirkan apa yang ada di kepala orang lain, apa yang ada di hati orang lain, apa yang ada di mulut orang. Tak perlu kupikirkan. Yang menjadi kita masalah adalah kita tak memikirkan kuliah kita tak memikirkan kerja kita malah sibuk memikirkan isi kepala orang. Pulang S1, aku mesti S2, aku mau jadi dosen di Brunei. Datanglah kami ke kedutaan Brunei Darussalam Jakarta, mau cari informasi, mau cari beasiswa. Ada kawan saya di sini yang bersama dengan saya ke kedutaan itu, namanya nggak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ada orangnya di sini, saksi sejarah. Siapa dia? Kalian carilah sendiri. Aku fokus, aku mesti belajar. Kok aku pikirkan omongan orang, nggak jadi aku kuliah. Sebelum berangkat ke Mesir, apa kata orang? Somad katanya mau ke Mesir ya? Iya. Kalau lulus dia ke Mesir, potong telingaku. Kok ku dengarkanlah cakap orang itu, matilah aku. Nggak saya pikirkan. Tapi Ustaz tahu. Ustaz ingat. Ustaz nggak maafkan. Aku sudah maafkan, tapi sulit melupakan. Oh, berarti Ustaz belum memaafkan. Lulus saya ke Mesir. 100 anak Indonesia yang akan berangkat ke Mesir tahun 1998, 5 September. Salah satu yang lulus dari Sabang sampai Papua, 100 anak Indonesia yang lulus itu namanya Abdul Somad. Ini orang. Ini bukan Ustaz ece-ece. Kalian pikir ini kaleng-kaleng? Kalian pikir ini kaleng kongguan yang isinya rengginang? Dah berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir apa kata orang? Alah, kuliah di Mesir itu masuknya aja senang, tamatnya nanti tengoklah kalau tamat Somad itu kuliah, potong sebelah. Berangkat 98, 2002 pulang. Saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Sampai ke Mesir September, selesai bulan Juli, 3 tahun 10 bulan selesai. Datang tetangga itu ke rumah saya, kok cepat kali tamat? Orang kampung saya 10 tahun baru selesai, kau baru 3 tahun 10 bulan kau udah selesai. Dalam hati saya, iyalah dia kan bodoh, bilang. Cuman gak aku cakapkan dalam hati. Aku pula mau kau lawan. Dah selesai. Datang tamu satu lagi. Iya, memang Somad itu tamat S1, tapi sayangnya dari Kairo. Coba kalau dari Madinah. Somad itu dari mana? Dari Mesir. Itu kan tempat Fir'aun. Kalau bodoh aja, jangan diumumkan. Imam Lais bin Sa'ad dari mana? Dari Mesir. Kana laisu afqahu min Malik, kata Imam Syafi'i. Imam Lais lebih alim daripada Imam Malik. Dari Mesir. Imam Syafi'i dari mana? Di Mesir makamnya. Panjang umur sehat badan, nanti kita ke Mesir ziarah ke makam Imam Syafi'i insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Universitas Islam Madinah tidak berdiri kalau tidak ada ulama-ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir. Yang menjadi ketua jurusan tafsir hadis di Madinah Syekh Muhammad Said Tantawi, Grand Syekh Syekhul Azhar. Yang menjadi guru besar tafsir di Ummul Qura di Makkah, waktu itu namanya King Abdul Aziz University, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Universitas tertua di dunia adalah Al-Azhar. Tapi kalau kita sampaikan itu, dia pun tak paham. Dia hanya mengejek untuk mengejek, mencaci maki, mensumpah serapah kita. Ngapainlah kita lawan? Nampak bodoh kita. Jangan mendebat orang jahil. Dia nampak pintar, kita nampak pauk. Ada lagi di atas pauk? Ada, longor. Betul apa tidak? Pasti nanti di komen-komen YouTube orang tanya, Ustadz, pauk itu apa? Kata dia. Kalau longor, Pak Ustadz, itu abangnya. Udah, apa kata orang? Memang Somad itu udah tamat Al-Azhar, tapi kalau ku tengok gaya-gayanya macam agak-agak Wahabi ku tengok. Mati meta. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
tunjukkan bahwa kau bisa, tunjukkan bahwa kau mampu, tunjukkan bahwa kau berprestasi. Justru bagi saya itulah yang membuat saya makin semangat. Saya kalau nggak ada orang ngejek-ngejek saya, malah aduh aku kurang semangat. Kenapa? Kok berapa hari ini nggak ada yang ngejek ya?